cerah hari ini dan kalian dalam keadaan yang sehat semua kan? Ada yang sakit? Kenapa? Sakit apa? Ya karena musimnya sekarang lagi musim pancaroba. Jadi anak-anak sekalian harus selalu menjaga apa? Iya benar sekali, menjaga kesehatan. Nah supaya kita dapat memahami materi yang akan Bapak sampaikan, maka alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih. Iya betul, berdoa supaya apa? Ya supaya diberi kemudahan, kelancaran dan keridhaan ya tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ayo Gusti selaku ketua kelasnya dipimpin doa. Tuhan Allah Islam sebagai agamaku dan Umi Muhammad sebagai semoga dengan kalian berdoa kalian akan dapat mudah memahami terus menerima materi yang akan Bapak sampaikan. Nah sebelum Bapak masuk pada materi, Bapak ingin tahu siapa nih yang nggak berangkat hari ini? Oh ternyata Halif dan Aska tidak berangkat ya. Kenapa tidak berangkat? Sakit. Sakit apa? Tidak tahu. Ya oke. Supaya semangat kita akan SDG terlebih dahulu. Bukan. Namanya adalah Hello. Pernah dengar? Iya betul. Hello, apa kabarmu? Alhamdulillah, kami senang, luar biasa. Oke, bisa? Bisa ya lagi? Oke, kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hello. Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai selamatkan makhluk hidupku, ya. Selamatkan apa? Makhluk hidupku. Itu adalah pada tema 1 subtema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtemanya adalah tumbuh sahabatku. Nah sebelum masuk pada materi pembelajaran tentunya Bapak akan menyampaikan
tujuan daripada kita belajar pada pagi hari ini? Setidaknya itu ada 4 tujuannya. Ada berapa? 4. Yang pertama itu menentukan ide pokok dari teks bacaan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, jadi nanti kalian akan menentukan ide pokok dari sebuah teks ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengidentifikasi proses dan manfaat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah menyebutkan perbedaan sosial budaya di negara ASEAN ya. ASEAN. Terus yang keempat adalah menunjukkan sikap tanggung jawab, kerja keras, terus rasa ingin tahu dalam selama kalian akan belajar pada pagi hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar apa tadi? Ya, tentang perkembangan secara generatif. Coba kalian pernah perhatikan nggak di sekitar kalian itu ada tanaman ya, seperti ada bunga, terus ada apa? Ya, pohon mangga, terus ada bunga sepatu, bunga mawar, bunga anggrek. Pernah nggak kalian berpikir dari mana bunga tersebut berasal? Misal nih, pohon mangga pasti berbuah. Dari mana buah tersebut? Ya, dari biji. Bijinya dari mana? Ya, dari buah. Tentunya dari bunga. Bunga nanti akan mengalami penyerbukan. Nah, melalui penyerbukan tersebut akan menjadi buah. Nah, buah tersebut akan berubah menjadi biji ya, biji terus jadi tumbuh jadi pohon. Nah, terus mengapa bagian bunga bisa menjadi biji dan buah? Saya tahu. Coba. Jadi yang menjelaskan apa? Mengapa bagian bunga bisa menjadi biji dan buah? Iya, karena mengalami penyerbukan, yaitu penyerbukan secara generatif. Betul sekali. Nih ya. Nih, ini adalah perkembangbiakan secara generatif. Ini adalah contoh bunga apa ini? Iya, betul, bunga sepatu. Nah, jadi perkembangbiakan secara generatif ini adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, jadi dalam bunga itu ada sel kelaminnya. Pasti kalian nggak pernah berpikir ya kalau bunga itu ada sel kelaminnya. Nah, ya ini namanya adalah sel kelaminnya. Sel kelamin apa? Iya, jadi kelamin bunga itu ada sel jantan dan sel betina. Ya. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Nah, kalau sel kelamin jantan itu adalah apa? Benang sari. Ya, benang sari. Nah, kalau yang betina itu namanya putih. Ya, putih. Nih. Benang sari itu yang pernah kalian lihat kalau bunga itu ada seperti serbuknya. Pernah lihat? Nah, itu. Nah, jadi penyerbukan juga dibantu oleh beberapa faktor. Ada faktor manusia, terus faktor alam. Kalau faktor hewan juga bisa. Misalnya pada buah jagung, ya, pernah lihat jagung? Kalau pada jagung penyerbukannya itu bisa dibantu oleh hewan yang hinggap di pohon jagung.
Ya, oke, lebih jelasnya nanti saya bagi halaman 5. Ada gambar bunga, ya. Di situ ada mahkota, benang sari, kelopak yang bagian bawah, ya. Terus ada dasarnya atau pakar bunganya, terus ada biji. Nah, biji inilah yang akan menghasilkan buah nantinya, ya. Terus ada sel kepalanya, ada titiknya, ada kelaminnya. Itu perkembangbiakan bunga, ya, bisa kalian lihat. Ya, kalau pada bunga pohon mangga jadinya buah apa? Pohon mangga. Masa ya pohonnya buah mangga, buahnya nanti jadi kelengkeng? Enggak. Ini kan bunga sepatu, berarti dia tidak menjadi buah. Yang menjadi buah adalah pohon yang berbuah. Contohnya apa? Mangga. Apa? Nangka dan masih banyak kan perkembangbiakannya nih. Jadi terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu jatuh pada kepala putih, ya, nih kepalanya, ya. Jadi tadi akan jatuh di sini benang sarinya, dan di situ akan terjadi pembuahan nih. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu ketika serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel kelamin betina, nanti akan berubah menjadi zigot, ya, nih kecil. Terus zigot ini menjadi embrio, tumbuh menjadi tunas baru, ya, maka itu akan menjadi sebuah biji. Nah, ini macam-macam penyerbukan yang tadi Bapak jelaskan. Ini ada yang penyerbukan sendiri, terus melalui tetangga sebelahnya, atau melalui, kan bunga itu tidak hanya satu kan, ya, ada temannya, ya, ini melalui tetangganya atau silang, ya. Ini penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan sendiri itu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama atau bunganya sendiri. Terus kalau penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putih, ya. Itu penyerbukan silang dan penyerbukan dari kasta. Itu ya. Yang paham tentang penyerbukan, kalian akan nanti disuruh untuk membuat sebuah laporan mengenai pengamatan yang telah kalian lakukan tadi, ya. Pengamatan apa tadi yang telah dilakukan? Ya, tadi kan udah mengamati bagian-bagian bunga pada proyektor. Terus tadi Bapak udah jelasin secara singkat tuh penyerbukan, ya. Terus fungsi putih, apa tadi putih? Tadi putih sel kelamin apa? Iya, berarti fungsinya menghasilkan satu. Jadi untuk menghasilkan biji itu, ya. Terus yang selanjutnya adalah kalian akan mengumpulkan informasi terkait dengan tadi macam-macam bagian bunga, terus perkembangbiakannya bagaimana, ya. Nanti kalian akan mencatat melalui teks laporan, ya. Apa sih teks laporan itu? Ya, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilaporkan. Jadi kalian kan tadi udah melakukan pengamatan. Mengamati apa tadi? Ya, bunga. Tadi sudah mengamati proses penyerbukan pada bunga atau tumbuhan, ya. Nah, sekarang kalian akan menyusun laporan berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan tadi, ya. Melalui teks apa, Adrian? Apa? Ya, melalui teks laporan. Nah, untuk menyusun teks laporan, teks laporan itu harus minimal berisi nih 3. Pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah kumpulan fakta, dan ketiga adalah simpulan. Informasi umum. Nah, informasi umum ini berkaitan dengan misal kalian akan melakukan pengamatan pada bunga tadi, ya. Bunga tadi bunga sepatu. Nah, informasi tentang bunga sepatu itu apa aja? Mulai dari
bentuk, warnanya, terus ada berapa buahnya gitu ya. Terus fakta-faktanya berarti terkait fakta apa? Fakta apa? Ya, yang sebenarnya apa berarti faktanya? Bunganya warna merah. Iya, betul. Bunganya berwarna merah. Itu salah satu contohnya. Terus kesimpulan berarti apa? Ternyata bunga itu berkembang biak secara geografi. Ya, terus adalah contoh dari teks laporan. Juga itu harus terdapat ide pokok. Ide pokok itu apa? Perhatikan contoh berikut. Ini adalah terkait dengan ide pokok. Ini gambar apa? Iya, singkong. Selain nasi dan jagung, sebagian makanan pokok masyarakat Indonesia juga terdapat singkong. Nah, singkong ini termasuk umbi-umbian. Nah, pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbinya atau akarnya, ya. Nah, dari teks yang Bapak baca barusan, apa ide pokoknya? Singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, betul sekali. Teman-teman. Ya, good. Itu ya. Jadi ide pokok itu adalah ide pokok dari paragraf tersebut adalah apa? Singkong adalah salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi namanya ide pokok itu terletak pada awal kali. Gitu ya, paham ya? Sekarang kalian setelah paham terkait dengan itu tadi apa perkembangbiakan secara generatif, maka nanti kalian harus menemukan ide apa? Ya, membuat laporan, terus harus ada ide pokoknya terkait dengan apa tadi? Iya, tumbuhan dalam perkembangbiakan iya, perkembangbiakan secara generatif. Ya, silakan di buku itu ada ya, pada itu yang jagung. Jagung bisa berkembang biak seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau jagung itu berkembang biak melalui apa? Berkembang biak secara generatif melalui penyerbukan. Nah, pada gambar tersebut ada penyerbukan apa itu? Apa tadi penyerbukan? Silang. Masa udah lupa penyerbukan silang ya? Gitu ya. Nah, kalian nanti akan membuat itu tadi apa? Laporan teks hasil pengamatan berdasarkan bagaimana jagung bisa berkembang. Nah, setelah itu akan dipresentasikan ya. Tapi nanti sudah ada lembar kerjanya tersendiri, jadi tidak usah bingung. Terus yang selanjutnya adalah kondisi geografis dan kehidupan sosial di negara-negara Asia. Nah, ternyata Asia, negara-negara di Asia, terkhususnya di Asia, di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu kita termasuk di Asia Tenggara ya. Umumnya memiliki kondisi geografis yang sama, ya, yang sama. Akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budaya pun sama. Sosial budaya di setiap negara itu berbeda-beda. Contohnya di Indonesia dengan di Thailand apakah sama? Beda. Dari kulturnya saja sudah beda, dari budayanya aja udah beda. Bedanya apa? Dia letak di mananya? Iya, negara nih. Ini misalnya ada kedua negara
Asia Tenggara. Ayo sebutkan persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut. Apa persamaannya? Bukan beda benderanya, beda kultur budaya. Ya, kita lihat dari bahasanya aja sudah beda. Ya, yang dasar-dasar dulu. Bahasanya udah beda. Bahasanya kalau di Malaysia apa bahasanya? Melayu. Kalau di Indonesia? Ya bahasa Indonesia. Masa bahasa Melayu? Ya enggak dong. Mana lagi? Hah? Ya, itu tadi perbedaannya ya. Jadi letak suatu negara itu akan mempengaruhi kondisi geografi. Contohnya di Indonesia, ya, geografi di Indonesia itu akan mempengaruhi pada apa mata pencariannya. Kalau di Indonesia karena negara kepulauan, makanya mata pencariannya sebagian besarnya apa? Nelayan. Masa? Karena negara kita negara kepulauan, berarti iya, kok cari ikan? Nelayan, mencari ikan. Oke. Nah, setelah itu coba ada beberapa dua kelompok saja yang akan mempresentasikan. Nanti Bapak akan membagikan lembar kerjanya, ya. Bentar. Sudah punya lembar kerja atau LKTD-nya. Nanti silakan diisi. Setelah itu dua orang akan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Oke? Siap? Ya, oke. Ayo maju. Ya, dua orang aja. Ya, oke, perhatikan ke depan. Temannya akan membacakan hasil dari diskusinya. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan teks sebutkan dua cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan adalah generatif dan vegetatif. Dua, jelaskan secara singkat perbedaan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Generatif adalah proses perkembangbiakan yang melibatkan penyatuan sel kelamin, jantan, dan betina. Vegetatif adalah proses perkembangbiakan tanpa adanya proses perkawinan. Tangan juga tangannya yang depan dulu. Oke ya, tadi teman kalian dua sudah mempresentasikan hasilnya. Yang selanjutnya adalah menanggapi apa yang telah disampaikan teman kalian tadi. Ada yang berani maju menanggapi temannya? Ayo, Eri. Tanggapi temennya Eri. Tadi Naya udah maju dan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Ayo, apa? Tanggapannya jadi? Enggak.
memahami, menanggapi temannya. Nah, jadi setelah yang dijabarkan tadi benar ya. Perkembangbiakan seperti yang saya jelaskan di awal itu ada perkembangbiakan generatif untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup tumbuhan, ya. Oke, jadi berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, ternyata kesimpulannya adalah apa, anak-anak? Benar, ternyata setiap negara itu punya kultur budaya geografis yang berbeda-beda. Terus yang kedua, ternyata bunganya setiap kali kita lihat dia itu berkembang biaknya secara generatif melalui penyerbukan. Itu tadi ya kesimpulannya. Terus tadi kalian juga telah membuat apa tadi? Laporan hasil pengamatan. Pengamatan berdasarkan apa tadi? Iya, berdasarkan bunga. Itu ya tadi ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya untuk mengakhiri ini. Jadi direfleksi ya. Seberapa paham kalian terkait materi yang telah Bapak sampaikan? Apa manfaat mempelajari cara berkembang biak bagi kehidupan kita? Ada yang tahu manfaat mempelajari perkembangbiakan apa? Manfaat kita mempelajari perkembangbiakan apa? Benar sekali, agar tumbuhan tidak punah, agar tumbuhan bisa terus berkembang biak. Itu ya, kalau berkembang biak kan dia terus bertambah menjadi banyak. Nah, itu tadi materi yang Bapak sampaikan. Nah, cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Tidak, cukup ya. Cukup. Oke, setelah ini silakan boleh istirahat, terus makan MBG ya. Makanya harus cepat karena udah jam 10. Nanti oprengnya keburu dijemput. Bapak ini barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beristirahat. Dadah. Seneng aja nggak kelihatan.